Selamat siang menuju sore dari kota Surabaya. Video ini merupakan kelanjutan dari trip ke Surabaya naik Agramas Double Decker yang videonya saya upload beberapa minggu yang lalu. Kalau teman-teman mau lihat videonya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas. Sesuai request kalian nih, hari ini saya bakalan naik bus Haryanto yang pakai bodi Skylander R22. Perjalanan saya mulai dengan naik GrabCar, soalnya seperti biasa, hari itu Surabaya panas banget. Dan beda tarifnya dengan yang motor kebetulan nggak beda jauh. Jadi ya udahlah kita naik Grab yang mobil aja. Nah, untuk menuju ke Terminal Purabaya dari pusat kota Surabaya, sebenarnya ada opsi naik Surabaya Bus Koridor R1, yang kayak gini nih busnya. Ini startnya dari Tanjung Perak dan melewati berbagai spot di kota Surabaya, seperti Kota Lama, Tunjungan Plaza, dan Kebun Binatang Surabaya. Tapi hari itu waktu saya agak mepet dan jalan dari dalam terminal ke Agen Haryanto di luar terminal lumayan juga makan waktunya. Jadinya saya skip dulu nggak naik Surabaya Bus. Kapan-kapan lah ya kita coba. Pukul 4:05 saya tiba di Agen Haryanto di Medaeng. Nah, di sini sebenarnya saya ada ngobrol dan tanya beberapa hal dengan agen di sini, yaitu Pak Agus. Tapi sayangnya entah kenapa rekamannya hilang, teman-teman. Intinya sih dari info Pak Agus, ternyata bus-bus yang dari Madura itu nggak masuk ke Medaeng, teman-teman. Tapi hanya ngambil penumpang di Hang Tua dekat Tanjung Perak. Oh ya, ini Pak Agus recommended banget sebagai agen. Tadinya untuk penumpang yang beli tiket online, dapatnya tuh tiket print-printan struk gitu. Tapi karena tahu saya lagi bikin video, Pak Agus nawarin untuk buatin tiket fisik nih buat saya. Gokil Pak Agus. Padahal awalnya aku dikasih tiket yang print-printan teman-teman. Terus ditawarin mau yang buku apa enggak. Wih mantep, kayak gini teman-teman. Nah ini nomornya nih. 0813-3178-8699. Silakan ya kalau mau kalian catat. Aku taruh di deskripsi juga kok teman-teman. Nah hari ini teman-teman aku bakal naik bis Haryanto dengan armada Skylander R22 karena kalau aku baca-baca komen kalian kan banyak banget nih yang request ya buat aku cobain Haryanto yang Skylander R22. Makanya hari ini aku sempetin teman-teman untuk kita cobain langsung bis Haryanto yang Skylander R22. Dan kebetulan aku juga lagi suka banget nih sama bus-bus dengan bodi Skylander R22 dari New Armada. Jadi kita lihat ya. Sekarang masih jam 4:10, bisa nanti jadwalnya itu jam 4:30 teman-teman. Nah, ini ada M-Trans nih yang yang SR3 nih. SR3, SR2. Denpasar Magetan teman-teman. 7640 UP. Oh ini kresan yang aku naikin waktu itu 7639 UP nih. Armada kresannya teman-teman. Buat yang mau nonton videonya bisa kalian klik link yang di pojok kanan atas. Nah terus di sebelah sana ada kantornya Rosalia Indah Surabaya teman-teman. Sejauh ini aku baru pernah sekali aja naik Rosalia Indah, 1 kali PP ya. Jadi dari Jakarta ke Surabaya, terus dari Surabaya ke Jakarta. Kapan-kapan kita coba lagi kali ya naik Rosalia Indah. Gimana, kalian setuju nggak? Nah ini ada Gunung Harta nih. Keberangkatan yang sore ke arah barat. Ternyata Agen Haryanto ini nggak jauh dari Grab Lounge teman-teman. Kalian lihat di sana bangunan yang warna hijau itu, nah itu Grab Lounge tuh. Makanya bis-bis banyak yang berhenti di depannya Grab Lounge buat menurunkan penumpang teman-teman. Nah kalau kalian lihat jalan yang macet banget itu ya karena berhenti-berhenti di Grab Lounge ini teman-teman. Plus sampingnya Grab Lounge kan ada SPBU ya. Nah dua lokasi ini jadi sumber kemacetan tuh. Kalau kalian lihat di sini lancar sebenarnya, gak terlalu macet jalan Medaeng itu. Semoga bisa ada solusi sini.
penurunan di sini yang selalu bikin macet nih. Wah, ini Athena nih, Ciawi. Akhirnya bus tiba on time nih, pukul 4:30 kurang 8 menit. Bus dengan bodi Skylander ini, titik awal keberangkatannya dari Karangkates di selatan Malang pukul 12 siang, dengan rute akhir ke Ciawi di Bogor. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut, kita intro dulu yuk. Agus, Makasih Mas. makasih Pak. Hehehe. Itu bangkuku ditempatin orang nih. Nanti kita minta tolong sama kru aja lah, supaya minggir nih. Nah, di sini tuh kabinnya bersekat ya teman-teman, dan gak ada smoking room. Jadi kalau kalian mau merokok, kalian bisa nebeng di kabin kru ini. Ya Mas. Pukul 4:30 bus diberangkatkan dari Medaeng. Wah, ini on time banget nih busnya nih. First impression udah bagus banget. Nah, ini seharusnya saya duduknya yang di bagian window di seat 1A, tapi saya memutuskan tukeran sama ibu penumpang sebelah saya, jadinya saya yang duduk di bagian gang atau L. Kepikirannya sih biar lebih gampang kalau bikin konten, misal mau mondar-mandir, tapi kayaknya susah nih, soalnya busnya udah full teman-teman. Tepat di atas kita terdapat louvre AC nih, dimana untuk lubang AC-nya masih yang bentuk bulat kayak gini dan bisa diatur arah semburannya ya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat tombol untuk menyalakan lampu baca dan di sekeliling louvre AC ada lampu ambience. Tepat di bawah ujung kaki saya juga terdapat louvre AC nih teman-teman, yang fiturnya kurang lebih sama. Lalu di sini juga terdapat port charging untuk Type A nih, jadi belum ada yang Type C nya teman-teman. Tapi inget, ini nggak boleh untuk charge powerbank dan laptop ya. Untuk legroomnya sendiri ini agak terbatas ya teman-teman. Ini saya tinggi 168. Kalau saya lurusin kaki saya, maka kaki saya akan mentok dan agak sedikit nekuk nih. Jadi nggak bisa lurus-lurus banget. Tapi saya masih bisa naruh tas saya tuh di bagian depan sana teman-teman. Untuk leg restnya sih saya rasa ini sudah cukup oke ya. Padahal ini bangkunya Aldila loh. Kalau nggak salah ini tipe bangkunya yang Alpha teman-teman. Salah satu model bangku terbaru dari Aldila. Lalu di sini juga terdapat fasilitas selimut bed cover yang ini lembut banget teman-teman. Sayangnya nggak ada fasilitas bantal ya, jadi hanya ada selimut bed cover ini aja. Nah, untuk bus Haryanto itu nggak masuk terminal Purabaya ya teman-teman. Jadi titik naiknya hanya dari Agen Medeng itu aja. Oke, makasih Mas. Nah, untuk merebahkan bangku ini teman-teman, kalian bisa pencet tombol yang warna merah ini. Lalu ini untuk armrestnya kita bisa naikkan seperti ini. Nah, kalau di bus Haryanto ini, bangku kur yang ada di depan itu teman-teman dijual juga ke penumpang dengan tarif yang kalau dicek di web sih sama ya, sama tarif normal. Nggak boleh loh kalau Tapi dijaga tuh. iya sebenarnya nggak boleh. Oh iya nggak Wah, ini apa-apa. kaya. Pandangannya terbatas ya nih. Oh kayak gitu terbatas. Saatnya kita unboxing untuk paket snack yang kita dapatkan di perjalanan ini ya teman-teman. Yang pertama ini ada wafer nabati yang coklat. Lalu kemudian kita juga dapat roti lapis gini, roti Ina nih mereknya. Rotina. Saya baru pertama lihat nih merek ini. Kemudian ada cracker Malkis Roma yang abon seperti ini. Terus juga ada biskuit Nexstar yang star nih. Kemudian kita juga dapat permen Fox teman-teman yang di dalam plastik klip kayak gini ada 3. Udah, kita dapatnya ini aja teman-teman. Dan menurut saya untuk tarif 330.000 dapat paket snack kayak gini sih mantap banget ya.
Ini saya suka banget kaca Skylander yang Aero 9 Touring, baik di kiri maupun kanan itu luas banget teman-teman dan nggak terhalang sama selendang. Bener-bener primadona buat penumpang yang kayak saya nih, suka nikmati perjalanan. Oh ya, ini sepanjang trip banyak video yang saya mute soalnya kru lagi nyetel dangdutan dari YouTube. Saya takut banget kena copyright teman-teman. Pukul 5:17 bus keluar di Tol Kertosono untuk melakukan penjemputan penumpang. Nah, untuk Kertosono ini agennya yang ini nih, Trisaga, yang jadi agen dunia untuk beberapa PO bus seperti 27 Trans, Medali Mas, Pandawa 87, Gunung Harta, dan banyak lagi. Lokasi agen ini ada di seberang Masjid Haji Muldoko, nggak jauh dari exit Tol Kertosono. Nah, ini sepertinya penumpang yang dijemput belum siap, apa gimana saya kurang tahu. Jadinya bus lanjut jalan dulu, mungkin nanti bakal dioper pakai armada yang di belakang kita. Pukul 7:10 bus keluar di exit tol Colomadu untuk persiapan servis makan. Sebagai informasi, untuk PO Haryanto yang dari arah Jawa Timur, servis makannya di garasi PO Haryanto yang ada di Boyolali. Nah, kebetulan tol Solo Klaten sudah resmi beroperasi nih per tanggal 20 September 2024 kemarin. Jadinya sekarang gerbang tol dan pertigaan exit tol Colomadu sudah tidak beroperasi lagi dan pindah ke gerbang tol Banyudono. Sebenarnya perpindahan ini membuat jarak dari exit tol jadi semakin dekat dengan garasi PO Haryanto di Boyolali. Tapi ternyata bus mengarah ke arah Kartasura dulu untuk mengisi solar di SPBU Kertonatan. Di sini bus berhenti ya kira-kira sekitar 15 menit lah untuk isi solar teman-teman. Dan ternyata di depan sana ada banyak sekali bus Haryanto yang memang lagi isi solar. Kayaknya memang SPBU ini jadi langganan untuk bus Haryanto isi solar ya, karena memang lokasinya nggak terlalu jauh dari garasinya. Sebelum saya memulai servis makan, mari kita bahas sedikit mengenai bangku yang digunakan di bis ini ya. Bus ini tuh sudah pakai model bangku eksekutif terbaru dari Aldila, kalau nggak salah namanya tuh Alpha. Untuk legroomnya kalian bisa lihat cukup terbatas, tapi kurang lebih ini samalah dengan bus Sinarjaya yang waktu itu saya naiki teman-teman, yang sama-sama pakai bodi Skylander R22. Nah, biasanya itu saya kurang cocok sama bangku Aldila, tapi yang digunakan di bis ini tuh udah model terbaru dan cukup nyaman sih, mirip sama eksekutifnya City Trans. Untuk toilet yang digunakan ini sudah model toilet terbaru dan termewah dari bus Skylander teman-teman, yang seperti ini nih. Tapi seperti biasa ya teman-teman, untuk toiletnya walaupun sudah pakai toilet duduk kloset ala rumahan kayak gini, itu tetap gak bisa untuk buang air besar ya, dan hanya bisa digunakan pada saat bus sedang berjalan. Seperti info saya tadi teman-teman, jadi untuk rumah makan di Boyolali ini jadi satu dengan garasi PO Haryanto, sekaligus salah satu kantornya juga. Nah, di rumah makan ini fasilitasnya cukup lengkap. Di bagian depan tuh ada masjid yang dinamakan Masjid Jami Haji Haryanto. Buat kalian yang mau sholat di sini, tenang aja, pasti ditunggu kok. Yang penting info-info aja sama kru. Untuk desain rumah makannya di sini jauh banget, banyak ukiran-ukiran kayu gitu, dan ada pajangan wayang yang gede banget nih kayak gini nih. Nyeni banget lah pokoknya. Jam 19.03 kita udah nyampe teman-teman.
di garasinya Haryanto yang ada di Boyolali nih. Tempat servis makan Haryanto yang keberangkatan dari arah mana nih? Arah timur. Kayaknya di sini tinggal nunjukin tiket aja teman-teman. Dan konon katanya menu favoritnya tuh nasi goreng. Bener nggak? Kita coba ya. Ambil piring dulu. Nah, untuk pilihan makanannya sendiri di sini tentu saja ada nasi goreng nih, lalu ada soto ayam, dan terakhir juga ada nasi rames teman-teman. Dimana untuk nasi rames ini pilihan lauknya lumayan banyak ya. Sepertinya di sini aturannya sih satu lauk teman-teman. Karena konon katanya di sini yang favorit itu nasi goreng, maka saya mau coba ini nasi gorengnya. Dan ternyata nasi gorengnya cukup enak sih teman-teman. Walaupun kalau dibandingin sama nasi goreng di rumah makan Kendil Mas, waktu saya naik ke Agramas itu masih lebih enak Kendil Mas sih. Kalau kalian mau cobain Armada Skylander R22 milik Haryanto ini, saya jujur kurang tahu update-nya. Sekarang ada berapa unit yang warna Ocean Blue seperti ini. Yang saya tahu per video ini saya upload untuk rute patennya sebagai berikut. Yang pertama HM158 dan 159 di rute Malang Bogor yang lagi saya naiki hari ini. Lalu ada 133 dan 134 di rute Parung Sumeneb. Kemudian ada HM051 dan 052 yang jalan sebagai kelas super eksekutif seat 12 di rute Muria. Dan terakhir HM055 dan 056 yang jalan di rute Merak Madura. Kalau ada yang tahu info yang lebih lengkapnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya, nanti saya bantu pin deh. Pukul setengah 9 lewat 6 menit bus diberangkatkan lagi menuju ke arah barat. Dan dari rumah makan PO Haryanto di Boyolali ini sudah nggak ada titik jemput lagi ya teman-teman. Jadi bus akan langsung bablas sampai ke Jakarta dan sekitarnya. Ada, cuma pada jauh-jauh rumahnya di Karawaci gitu. Waduh, lumayan. Aja capek. Iya, capek ininya. Pagi berangkat naik apa itu? Ituan busway aja Pak. Macet. Iya, cuma ada busway aja dari sana ke Cuma Karawaci. dari Kawaran busway doang. Ya, Kan macet kan. Macet tolnya. Macet tolnya. Iya, City Trans. City ya. City Trans baru. Sini kan banyak.
Pukul 3 kurang 6 menit saya terbangun saat bus sedang exit tol di Cikarang untuk menurunkan penumpang. Sebenarnya ada titik turun di Karawang juga di Badami. Tapi saya kurang tahu tadi bus ini ada keluar di Karawang apa enggak karena saya masih tidur. Nah, untuk titik turun bus Haryanto ini cukup banyak. Berikut ini saya tampilkan ya untuk kalian karena kalau saya sebut satu-satu lama juga. Sebelum masuk Pulau Gebang, ini bus mampir dulu di agen Haryanto yang ada di Sumber Arta. Nah, buat kalian yang tinggal di sekitar Kalimalang, ini bisa banget nih naik dari di sini atau turun di sini, teman-teman. Silakan di pause dan dicatat nomor teleponnya kalau kalian mau pesen tiket dan naik dari sini ya. Pada trip kali ini, saya memilih untuk turun di Terminal Pulau Gebang seperti biasa karena saya mau lanjut naik Transjakarta atau naik komuter lain nih nanti, teman-teman. Saya masih belum tahu. Oke. Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Jam setengah 4 loh 7 menit kita nyampe di Pulau Gebang, teman-teman. Lumayan cepet ya, sekitar 11 jam berarti dari Surabaya ke Jakarta. Mas, makasih ya. Oke. Yuk, siap. Terus ini kondisi lagi rame banget. Sana ada Kalingga juga tuh di belakang. Terus di belakang sana tadi juga ada Bar Solid, ada apa lagi ya? Ada Sinar Jaya juga itu baru masuk. Rame nih setengah 4. Oke, sepertinya aku bakal ke toilet sebentar teman-teman. Panggilan alam nih pagi-pagi. Terus setelah ini aku masih bingung nih mau ngelanjutin naik apa nih. Nanti kita lihat lah ya. Oke, sekarang jam 4 kurang 4 menit. Saya udah selesai ke toilet dan sekarang saya agak bingung nih lanjutinnya ke daerah Jakarta naik apa. Sebenarnya ada dua opsi dari sini teman-teman. Yang pertama kita naik Transjakarta, karena Transjakarta kan ada yang 24 jam ya, Amari. Itu rutenya yang pertama dari Pulau Gebang ke Kampung Melayu dulu, terus nanti dari Kampung Melayu baru kita nyambung dengan trek yang lain. Rencana nanti saya mau ngambil itu yang ke arah Ancol, teman-teman. Nah, selain itu bisa juga naik Transjakarta Amari dulu, nanti turun di Klender, dari Klender lanjut naik komuter lain. Cuma komuter lain baru jalan jam setengah 5, sedangkan sekarang ini masih jam segini nih, jam 4. Ya bisa sih sebenarnya nunggu sedikit paling. Kita lihatlah, nanti naik Transjakarta dulu aja, nyampe Klender jam berapa, kalau kira-kira deket sama jam keberangkatan kereta kita naik kereta aja. Ini kita menuju ke shelter pemberangkatannya Transjakarta. Nah, saya mau kasih penilaian sedikit mengenai bis Haryanto yang hari ini saya cobain teman-teman. Overall bisnya sangat nyaman menurut saya. Yang pertama, bisnya itu nggak bising gitu, nggak berisik, kedap banget teman-teman kabinnya. Terus yang kedua itu suspensinya, wah mantap sih. Hino RM 280 tadi dibuat mosak-masik sama drivernya juga nyaman banget teman-teman, nggak kerasa limbung. Nggak tahu kenapa kalau di kalau dipasangin sama bodi
Skylander teman-teman, nyaman banget bisnya. Terus minusnya, cuma tadi aku dengar dari penumpang yang duduk di belakang itu AC-nya panas banget di bagian belakang. Kayaknya sih nggak tahu kenapa, apakah insulasi mesin bisnya kurang bagus, makanya panas dari mesin tuh nembus ke kabin apa gimana, aku kurang tahu teman-teman. Overall sih aku cukup merekomendasikan teman-teman naik Haryanto yang tim Malang ini ya, yang naik Skylander R22 sih. Aku belum pernah nyoba Haryanto yang lain, ini baru pertama kalinya aku naik Haryanto dan impresiku cukup bagus sih. Oh ya, buat seatnya teman-teman. Jadi semalam itu aku cobain tidur dengan posisi paling rebah. Itu bikin pinggang ke bawahku tuh agak sakit. Jadinya kemarin aku rubah agak tegak dikit dan itu enak sih, nggak kerasa sakit teman-teman. Dan cukup nyaman, tidurku nggak terlalu terganggu. Mungkin efek aku agak capek juga ya, plus pagi ini aku akan lanjut kerja nanti, makanya udah aku bablasin tidur aja gitu sepanjang di perjalanan. Jadi ya, overall aku cukup merekomendasikan sih naik bis Haryanto ini teman-teman. Tarifnya juga oke banget. Kayaknya sih tarif normalnya 360 deh, tapi karena ini Haryanto lagi ada promo potongan kalau beli di aplikasi online-nya, jadinya aku bayar tuh 330.000 ya kalau nggak salah. Dan untuk tarif segitu worth it sih. Nah, ini aku udah sampai di shelternya Transjakarta nih teman-teman. Untuk naik Transjakarta, pastikan kalian sudah punya kartu pembayaran semacam Flash, e-money, tap cash, dan sejenisnya ya teman-teman. Karena untuk Transjakarta sekarang udah nggak menerima pembayaran tunai lagi. Dan kalau kalian mau beli kartu kayaknya nggak sulit ya, soalnya nggak ada petugas yang jaga nih. Nggak bisa pak? Coba saya pindah mesin pak coba. Silahkan masuk. Bisa nih. Tulisannya apa coba? Coba pak, di tap. Di lagi pak. Dicoba. Nah, coba yang ini. Tempelkan kartu. Silahkan Nah. masuk. Masuk. Wah, unitnya juga lagi nggak ada teman-teman. Masih nunggu kita. Ya udah fix. Ini aku naik sampai Buaran atau Klender, terus nanti lanjut naik kereta aja. Soalnya di sini juga masih nunggu bisnya. Iyalah, nunggu aja. Pukul 4.15 bus akhirnya masuk ke shelter di Terminal Pulau Gebang. Nah biasanya ini bus-bus Amari tuh nggak langsung jalan teman-teman. Jeda waktu perjalanannya itu 30 menit. Jadinya kalau 4.15 gini ya biasa busnya nanti baru jalan lagi tuh jam setengah 5 lah, jam 4.30-an. Oh ya, untuk bus Transjakarta umumnya tuh berlaku aturan kalau bagian depan itu khusus wanita dan bagian belakang itu bisa untuk penumpang umum, baik penumpang pria maupun penumpang wanita. Nah, tadi kan saya sempat bilang kalau saya tuh rencananya turunnya nanti di halte Simpang Buaran atau di halte Klender. Tapi di sepanjang perjalanan ini saya kepikiran untuk turunnya sekalian di stasiun Jatinegara aja. Pertimbangannya karena di sana sudah integrasi antara halte Transjakarta dengan stasiun. Jadi udah ada jembatan yang menghubungkan langsung antara halte bus dengan bangunan stasiun Jatinegara, teman-teman. Sedangkan untuk stasiun Buaran dan stasiun Klender, kita tuh masih harus jalan kaki dulu dari halte ke stasiun. Dan kalau saya cek di Google Street, itu kayaknya kalau malam-malam gini agak gelap deh trotoar dan pedestriannya. Karena saya nggak terlalu tahu daerah ini, ya udah deh, jangan ambil resiko sebaiknya.
Hati-hati. Makasih, Mas. Sama-sama. Silakan. Oke. Jam 5 kurang 6 menit. Kita tiba di halte stasiun Jatinegara, teman-teman. Di sini kita tinggal transit aja nih, pindah ke stasiun Jatinegara untuk lanjutin perjalanan naik komuter lain. Jadi kayaknya segini aja nih ya video saya, teman-teman. Paling nggak kalian udah tau lah ya, kalau kalian nyampe di Tunnel Pulau Gebang tengah malam itu ya ada beberapa opsi. Kalian bisa naik Kamari. Kalau jam-jamnya kayak gini udah mendekati jam operasional komuter lain, kalian bisa turun. Recommended-nya sih turunnya di Jatinegara ini, teman-teman. Dari sini kalian tinggal mau lanjut, mau ke arah mana, mau ke Bogor bisa, mau ke arah Serpong, Tangerang bisa, mau ke arah kota Jakarta bisa. Selamat jalan. Yang pasti pastikan kalian punya kartu, bisa flash, bisa e-money, dan sejenisnya untuk tapping di Transjakarta, teman-teman, sama nanti untuk tapping di komuter lainnya. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Kalau dari halte Transjakarta ke stasiun Jatinegara itu enak nih, udah ada jembatan integrasi kayak gini. Jadi kalian nggak perlu melewati jalan yang gelap gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.